Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat GSRI Taman Sari. Shalom semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan kita hari yang baru. Hari dimana kita bisa berkarya buat Tuhan, buat sesama, buat keluarga, atau buat diri kita sendiri. Semoga hari ini menjadi hari yang produktif buat kita semua. Menjadi hari dimana kita boleh melakukan hal-hal yang positif yang memang Tuhan inginkan kita lakukan. Sebelum memulai hari ini, seperti biasa kita akan mulai dengan MDT kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah, biasanya di MDT kita yang 2 atau 3 tahun lalu tuh suka ada yang nyanyi, Kamia tuh ya, paling sering nyanyi. Tapi belakangan ini saya lihat udah jarang sekali ada yang nyanyi. Nah, kebetulan kali ini giliran saya mau ajak kita nyanyi ya. Nyanyi lagu Sujud di Altarnya. Biar sama-sama lagu ini menjadi penghantar kita sebelum merenungkan dan membaca firman Tuhan. Sujud di altarnya, kita nyanyi refnya saja. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan, sujud menyembah di altar-Mu, duduk bersimpuh. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami dengan segala kedegilan kami, dengan segala pemikiran kami yang masih tubuh manusiawi kami, supaya kami boleh layak datang dan sujud di altar Tuhan. Kami ingin disembuhkan, kami ingin dipulihkan dari hal-hal yang duniawi menjadi hal-hal yang surgawi. Tolong kami ya Tuhan Yesus, sementara kami akan membaca Alkitab, merenungkannya sedikit. Biarlah apa yang kami baca ini boleh menambah iman kami, dan pada waktunya akan menumbuhkan pribadi kami, karakter kami menjadi Kristen yang baik. Ini kami ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini topik kita agak nyeleneh sedikit ya, yaitu tentang
kepo banget sih gitu ya. Itu keseharian kita banget gitu ya. Nah, yuk sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ini penghabisan setelah Tuhan Yesus bangkit kemudian menampakkan diri dengan beberapa muridnya. Nah, saya akan baca mulai dari ayat 18 terus sampai ayat 23. Demikianlah firman Tuhan ya. Yohanes 21 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya, maksudnya Tuhan Yesus ya nyanyi, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Lalu ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti dia, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau ikutlah aku. Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian, saya awali renungan sedikit tentang apa yang kita baca tadi dengan sedikit cerita. Jadi ceritanya ada seorang bapak nih ya, udah bertahun-tahun dia nabung uang untuk bisa bertemu paus di Vatikan. Ya, mau ketemu sama paus di Vatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setahu saya ya, pintu Vatikan itu berapa tahun sekali, entah 5 tahun atau 25 tahun sekali itu memang dibuka. Jadi paus suka ketemu dengan jemaatnya gitu ya. Jadi jemaat bisa datang ke Vatikan lalu bertegur sapa langsung dengan paus. Nah, sebelum berangkat ke Vatikan, dia mau cukur rambut dulu. Jadi dia datang nih ke tukang cukur rambut supaya kelihatan rapi lah gitu ya. Nah, datang dah nih dia ketemu sama tukang cukur rambutnya. Lalu mulailah ngobrol. Si tukang cukur rambut ini seneng ngobrol orangnya. Lalu dia tanya, "Loh, Bapak mau ke Vatikan ya? Ngomong-ngomong mau naik pesawat apa?" Tanya si tukang cukur gitu ya. Lalu si bapak jawab, "Ya, saya mau naik Emirates Airlines." "Loh, jangan Pak, jangan naik Emirates Airlines." "Loh, kenapa memangnya?" "Mereka itu pelayanannya jelek. Orangnya, stewardessnya, pramugarinya itu pada judes-judes. Makanannya nggak enak, bangkunya nggak enak. Pokoknya jangan deh. Ya Pak, dengar saya ya, jangan pokoknya." Bapak itu diam aja, orang dia udah beli tiketnya gitu ya. Nah, terus dia tanya lagi, "Di Vatikan terus mau ngapain Pak?" Lalu Bapak Ibu dengan sebel dia jawab, "Ya mau ketemu sama paus." "Hah? Mau ketemu paus? Emangnya Bapak siapa? Emang Bapak orang penting? Emang paus mau ketemu sama Bapak gitu?" "Nggak mungkin lah Bapak bisa ketemu sama paus." "Udahlah Pak, jangan ngimpi yang enggak-enggak. Sayang duitnya, mendingan simpen aja buat nanti kalau mau jalan-jalan ke tempat lain lebih bisa dipakai gitu." Ngaco aja, duit dibuang-buang, mau ketemu pausnya juga belum tentu mau ketemu kalian. Mau ketemu bapak gitu ya. Ya sudahlah, si bapaknya kesel, udahan gitu. Nah, 2 bulan kemudian berlalu. Si bapak udah pulang dari perjalanannya dari Vatikan, terus dia mampir lagi ke tempat tukang cukur rambut itu. Terus ditanya nih sama tukang cukur rambut, Pak, halo, apa kabar?" "Jadi Pak ke Vatikan." "Jadi."
Terus Bapak jadi terbang pakai Emirates Airlines. Jadi tuh saya pakai Emirates Airlines, ternyata pelayanan mereka sangat memuaskan. Makannya enak, pramugarinya baik-baik. Lalu saya juga ketemu dengan Paus. Saya berjabat tangan dan bahkan saya berbincang-bincang sedikit dengan dia. Hah? Bapak sempat ngobrol sama Paus? Hebat banget, Pak. Terus apa kata Paus ke Bapak? Oh, iya, setelah ngobrol-ngobrol, Paus ngeliatin saya dan ngomong saya begini, Pak, Bapak potongan rambutnya di mana? Potongannya jelek banget. Emang nggak ada tukang cukur rambut lain apa? Sampai potongannya kayak begitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita tadi adalah salah satu anekdot saja yang menggambarkan bahwa seringkali ya manusia itu ngurusin orang lain tapi pekerjaannya sendiri yang seharusnya jadi fokus dia itu terabaikan. Kepo itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya tuh rasa ingin tahu yang berlebihan. Nah, ini yang pentingnya nih, rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan atau kepentingan orang lain. Rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan atau kepentingan orang lain. Di perikop yang tadi kita baca, Petrus kena damprat. Saya sebut kena damprat gitu ya oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Yaitu karena Petrus kepo. Padahal ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya tadi, Petrus itu baru saja mendapat penegasan tentang panggilan misinya di bumi ini. Cuma jeda semenit kemudian deh, dia ketemu nih sama murid yang dikasihi Tuhan Yesus yang sepertinya ya, dan memang itu adalah Yohanes gitu ya. Lalu dia iseng jadinya nanya, terus kalau dia bagaimana nih Tuhan? Mungkin Bapak Ibu bingung ya, kok nanya begitu aja diomelin gitu ya. Bukannya pertanyaan itu mah biasa banget. Itu kan cuma pertanyaan yang pengen tahu doang. Kan Yohanes ini kan sepupu gue nih, kata si Petrus nih, sepupu gue. Pengen tahu dong kalau dia nantinya gimana. Masa gitu aja diomelin ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus itu Maha tahu. Dia tahu kalau Petrus mulai loh ya ngurusin urusan orang, maka dia bisa kehilangan fokus untuk panggilannya. Saya ulang ya, Tuhan Yesus Maha tahu. Ketika Petrus mulai ngurusin orang lain, mulai kepo, dia bisa kehilangan fokus akan panggilannya. Oleh karena itu, Petrus diomelin oleh Tuhan Yesus. Nggak usah pusing urusan orang, kamu ikutlah aku. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan kepo. Jangan kepo. Kenapa? Karena satu-satunya alasan bahwa dengan kepo itu akan mengalihkan perhatian kita dari tujuan kita yang seharusnya. Saya kasih contoh ya. Kalau seorang pelari maraton, itu kan sangat jelas sekali tujuannya, yaitu dia harus finish 42 km dengan waktu yang secepat-cepatnya. Perjalanannya panjang dan melelahkan. Butuh fokus dalam setiap saat. Bayangkan kalau pelari maraton itu kepo di tengah jalan. Contohnya ya, ada hal yang menarik perhatian dia. Ketemu mantan pacar, lalu ngobrol panjang lebar sama si mantan ini gitu ya. Ingat-ingat tentang masa lalu kita yang indah gitu ya. Ngobrolin tentang hal-hal yang manis. Lalu abis itu karena keseruan, pergi ke kedai kopi, ngopi dulu dong, lanjut lagi makan siang dan seterusnya. Dia lupa bahwa dia
lagi lomba lari maraton. Nah, apakah dengan begitu dia bisa finish sesuai dengan apa yang memang tugas dia sebagai seorang pelari maraton? Itulah yang Yesus ingin katakan kepada Petrus. Hey Petrus, jangan urusin orang. Eyes on me. Matamu tertuju padaku. Kamu ikutlah aku. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, firman hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan ngurusin orang lain. Jangan sampai rasa ingin tahu kita akan urusan orang lain, yang mungkin kadang-kadang ya ujung-ujungnya itu juga kita pengen banding-bandingkan kita dengan orang lain tersebut gitu loh. Kita pengen tahu kita sebenarnya tuh lebih bagus kok dari dia dengan tahu urusan dia gitu ya. Dan akhirnya kita jatuh dalam dosa sombong. Atau sebaliknya, dengan tahu dia hebat loh, kita malah jadi rendah diri. Saudara-saudara, stop kepo. Bukan urusan kita, jangan diurusin. Biarlah mata kita, tujuan kita, fokus kita tertuju pada panggilan kita. Fokus pada tujuan kita masing-masing. Fokus pada pekerjaan kita masing-masing. Fokus pada pelayanan kita masing-masing. Dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Stop urusin orang lain. Mulai urusin urusan kita sendiri. Supaya kita bisa sesuai dengan panggilan kita. Kiranya apa yang kita baca singkat ini menolong kita untuk melewati hari-hari ke depan dan membimbing kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Yuk kita tutup MDT kita dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan di Yohanes ini yang mengingatkan kita semua supaya kami fokus pada apa yang sudah Tuhan panggil supaya kami kerjakan, supaya kami tidak teralihkan pikiran kami, hati kami oleh urusan orang lain yang membuat kami tidak menjalankan panggilan yang Tuhan inginkan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh ingat-ingat terus akan firman ini. Sementara kami akan memulai hari kami, biarlah Tuhan yang berkati hari-hari kami supaya menjadi hari yang indah, hari yang produktif, sehingga kami bisa melakukan banyak hal buat masyarakat, buat Tuhan, buat diri kami dan buat keluarga kami. Ini kami ya Tuhan Yesus yang ingin menjadi anak-anak Tuhan senantiasa di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai sini MDT kita Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini banyak berkat Tuhan yang akan kita nikmati karena kita menyadari bahwa kita udah gak urusin lagi orang lain. Kita urusin urusan kita aja sendiri. Oke, God bless you.